Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Selamat siang, di sini ada Pak Eto, Ibu Win, Suster, Bapak Ibu Guru Wali Kelas, dan juga yang kami hormati dan terkasih juga pada Pastor Cornelis Latalo. Selamat bergabung buat anak-anak semua dalam program Misionaris Mengajar. Program ini dipersembahkan oleh SMP Tarakanita 2 sebagai penutup proyek kita ya anak-anak ya, proyek 3 PJBL. Semoga menjadi momen di mana kita bisa merefleksikan dan mengendapkan kembali tema proyek 3. Kalau anak-anak waktu itu pernah diinformasikan oleh Bapak Ibu Wali Kelas, tema kita masih ingat ya, mengasah empati untuk berbagi. Hari ini juga kita ada tamu yang luar biasa, yang biasanya kita datangkan dari Jakarta. Sekarang kita datangkan jauh sekali, tadi pagi harus menjemput dengan pesawat, pakai tiket dari kemarin, ya jauh sekali, beda benua. Di sini siang, di sana masih pagi hari. Luar biasa sekali kesempatan yang diberikan kepada kami. Kali ini kita langsung datangkan jauh sekali ya, berjam-jam mungkin untuk menuju ke tempat pastor. Kita datangkan langsung dari Afrika, Kongo, tempat yang jauh dan pasti punya cerita yang luar biasa. Saya biasanya melihat dari TV saja, melihat dari peta selama pelajaran di sekolah dulu. Sekarang kita akan dengarkan cerita-cerita yang luar biasa dari pastor. Anak-anak nanti bisa bertanya, bisa mendengarkan dengan baik segala hal yang sudah dikerjakan karya-karya pastor di Afrika, di sana bersama teman-teman di Afrika. Nah, jika ada pertanyaan nanti bisa di chat ya. Anak-anak bisa di chat, bisa bertanya langsung. Kalau malu di chat boleh chat ke Ibu Tiur juga atau ke Ibu Dian. Nanti Ibu Dian menyampaikan ke Ibu Tiur. Atau ke Bapak Ibu Guru nanti bisa disampaikan. Terima kasih juga sudah berkenan hadir dalam kegiatan yang luar biasa dan tentunya bermakna bagi kita semua. Sharing session Misionaris Mengajar pastinya sudah anak-anak tunggu, Bapak Ibu Guru tunggu juga. Bu Tiur tadi malam sampai gak bisa tidur nih. Sampai takut salah kalau bicara nanti. Aduh, ini momen pertama kali, biasanya Bu Tiur hanya di depan anak-anak, sekarang depan pastor yang pengalaman pelayanannya luar biasa. Kalau Bu Tiur pribadi pelayanannya hanya di gereja saja, tapi ini pastor sampai ke luar negeri. Doakan juga supaya kita juga bisa melayani teman-teman dimanapun kita berkarya nanti. Nah, sebelum kita mulai, ada rambu-rambu yang harus anak-anak ikuti ya. Nah, yang masih mematikan layar, coba sekarang mulai pencet layarnya supaya nyala. Ada bonus buat anak-anak yang menyalakan kamera. Bonusnya apa? Ibu Dian sedang menyiapkan bonusnya. Serahkan kepada bagian kesiswaan. Tadi Bu Dian bisik-bisik ya. Iya, bonusnya luar biasa. Jadi anak-anak yang masih matikan kamera dinyalakan. Nah, peraturannya Ibu Tiur baca ya. Nah, anak-anak dengarkan. Biasakan mendengarkan. Ada satu orang yang berbicara, yang lainnya mendengarkan. Jika ada pertanyaan, nanti anak-anak boleh bertanya. Ya. Rambu-rambunya. Anak-anak duduk yang sopan. Kemudian fasilitas chat hanya digunakan untuk bertanya kepada narasumber, tidak untuk chat kepada teman atau chat yang tidak penting. Kemudian mencantumkan nama pada layar tampilan video. Mikrofon dalam posisi off digunakan pada saat kalian bertanya. Kemudian tidak diperkenankan untuk menampilkan perubahan apapun terhadap tampilan screen atau layar. Nah, ya tampilannya harus yang baik, yang bersih, yang rapi. Jangan nanti tampilan tiba-tiba berubah jadi kartun atau yang kurang baik seperti itu. Kemudian peraturan berikutnya sebisa mungkin mempertahankan posisi kamera dalam keadaan on. Ini Bu Tiur lihat masih ada yang on, ada yang off, ada yang on, ada yang off. Coba di-on-kan dulu ya. Yang mau meng-off-kan kamera, lapor ke wali kelas atau ke Ibu Dian alasannya apa untuk meng-off-kan kamera. Yang lapor ke Ibu Tiur baru satu ya, 8A.
Anak-anak yang lain kalau mau meng-off-kan kamera, alasannya apa? Silakan lapor ke wali kelas. Wajib lapor, ya. Nah, di sini telah bergabung bersama kita Pastor Cornelis Latalo dan tidak ada anak-anaknya nih. Apa kabar Pastor? Luar biasa pastinya. Ya, kabar baik, kabar baik. Anak-anaknya masih datang. Anak-anaknya belum datang. Iya, terima kasih Pastor. Kabar baik, kabar sukacita, kabar yang luar biasa. Semuanya boleh terjadi karena berkat dan kasih Tuhan kepada kita semua. Terima kasih juga banyak telah memenuhi undangan kami yang jauh-jauh di Jakarta, Indonesia. Terima kasih Pastor. Suatu kehormatan bagi kami keluarga besar SMP Tarakanita 2 Jakarta di Indonesia. Perbedaannya cukup jauh ya Pastor ya, 5 jam. Di sana masih pagi, di sini sudah terik. Kalau jemur pakaian di sini sudah kering Pastor, udah sampai dibalik lagi, kering lagi, dibalik lagi. Di sana masih pagi, pasti udaranya pasti lebih baik dan lebih sejuk. Ya. Mari kita berikan aplaus kepada narasumber kita, Pastor Cornelis Latalo, dan buat teman-teman di sana, anak-anak boleh berikan aplaus atau memberikan tanda ikon tepuk tangan seperti Ibu Tiur. Atau love, tanda kita mengasihi sesama. Ayo semuanya mana? Berikan dulu ikonnya. Pak Heri belum loh. Pak Heri belum loh. Louis juga belum. Yang lainnya juga belum. Wah, Brian kasih tanda hore. Tamara juga belum. Bu Erna udah. Ya, atau tanda love itu tanda kasih. Nah, terima kasih. Wah, Pastor samaan kita kok tanda love, Pastor. Berarti kita saling mengasihi sesama manusia. Ya. Terima kasih Pastor. Mari anak-anak kita mulai acara hari ini, misionaris mengajar. Kita buka dengan doa pembukaan supaya acara pada siang hari ini dan pagi hari ke Afrika boleh berjalan dengan baik. Tadi Ibu Tiur sudah minta tolong kepada Valeri kelas 8A untuk berdoa. Pada waktu tempat, Valeri dipersilakan. Anak-anak yang lain boleh sikap doa yang baik, tidak ada yang main HP atau sambil munyah. Ya, sikap doa yang baik karena kita mau berbicara sama Tuhan. Silakan Valeri. Oke Bu. Bapak Ibu guru, teman-teman, dan Pastor Cornelis, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Ya Tuhan, sekarang kita akan melakukan Zoom meeting misionaris mengajar. Berkati agar Zoom ini berjalan dengan lancar dan tidak adanya kendala dan kita dapat mendengarkannya dengan baik. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Maria bintang samudra, doakanlah kami. Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Valeri untuk doanya yang luar biasa. Boleh kiranya acara hari ini berjalan dengan baik dan maknanya bisa diambil banyak hal ya buat anak-anak. Jadi didengarkan dalam kondisi pandemi kita masih bisa berkarya, kita masih bisa beraktivitas, walaupun jenuh tapi harus dilewati karena inilah proses yang harus kita jalani. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata pengantar dari Pak Eto sebagai kepala sekolah SMP Tarakanita 2 pada Pak Eto waktu dan kami persilakan. Silakan Pak Eto. Terima kasih Bu Tiur. Selamat pagi Pastor Cornelis. Selamat pagi, selamat siang di sana. Ya, salam jumpa, Bu Win, Bapak Ibu Guru, dan tentunya anak-anak hebat, luar biasa kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena pada siang hari ini kita berjumpa dengan Romo Cornelis, di mana Romo akan berbagi kepada kita cerita dan pengalaman hidup, di mana pada proyek ketiga PGBL SMP Tarakanita 2 telah kita lakukan, setelah kita berproses bersama, dan tentunya pada kesempatan ini kita bisa mengendapkan kembali apa yang sudah kita refleksikan dalam proyek ketiga.
sikap empati, dan kemudian berbuah pada berkat dan berbagi kepada sesama. Keseluruhan proses ini tentunya akan bermakna bagi kita, maka dari itu mohon anak-anak, Bapak Ibu, Suster, kita semua mengikuti dengan sebaik-baiknya. Mari kita berikan perhatian dengan pikiran, dengan nalar kita, dengan hati kita. Semoga kita mendapatkan sesuatu dari Romo atau Pastor Cornelis. Semoga inspirasi yang hari ini bermakna untuk kita. Terima kasih untuk atensi anak semuanya, demi Anda semua, untuk belajar dan berkembang menjadi anak yang berempati, memiliki cinta dan bela rasa kepada sesama. Kepada Pater Cornelis, terima kasih dan semoga proses ini berjalan dengan baik. Butiur, terima kasih. Selamat siang. Ya. Terima kasih Pak Eto untuk kata pengantarnya yang luar biasa. Ya, selanjutnya Butiur akan bacakan biografi dari Pastor Cornelis. Ya, nanti mungkin jika ada salah-salah cara pengucapan, mohon maaf Pastor. Saya akan berusaha untuk membaca semaksimal mungkin dengan benar. Ya, anak-anak di sini bisa dibaca nih biografi Pastor ya. Luar biasa sekali nama lengkapnya Pastor Cornelis Latalo, tempat lahirnya Kendari, Sulawesi Tenggara. Tanggal lahirnya 16 April 1975. Kemudian negara misinya Republik Demokratik Kongo Afrika Tengah. Bertugas sebagai pastor paroki, rektor CICM setempat, anggota Dewan Provinsi CICM, kemudian kongregasinya Hati Tak Bernoda Maria, Tahbisan Diakonat, 28 November 2006 di Gereja Kristus Salvator Slipi, Jakarta. Tahbisan Imamat 17 Mei 2007 di Gereja Santo Thomas Rasul Bojong Indah, Jakarta. Sekolah Tinggi Filsafat STF Driarkara, Jakarta pada tahun 1997 sampai 2001. Sekolah Teologi STF Driarkara, Jakarta pada tahun 2004 sampai 2006. Wah, biografinya luar biasa sekali ya. Nih anak-anak bisa dicontoh pelayanan yang luar biasa terhadap sama yang dilakukan oleh Pastor Cornelis. Selanjutnya, izinkan kami untuk menayangkan video yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari SMP dan sudah, ya, ini dia. Anak-anak bisa melihat, mengamati, dan menyimak dengan baik. Silakan. Kali ini saya akan menunjukkan video ketika saya bertugas di Afrika. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran tentang beratnya bertugas di Afrika, baik itu makanan, terutama medan yang harus kita jalani. Tapi kalau kita menjalaninya dengan penuh kebahagiaan, semangat, maka misi menjadi terasa ringan dan memberi kebahagiaan.
Waduh, keren. Misionaris tanpa batas. Saya berasa berada di sana loh, Pastor loh. Walaupun saya di Jakarta, jadi saya berasa di sana loh. Berasa yang lagi gali-gali tanah untuk buat jalan. Keren banget. Saya jadi apa ya, bersyukur sekali anak-anak ya, teman-teman kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kita di Jakarta jalan banyak ya, dan semuanya rapih. Kita nggak perlu bawa pacul, nggak perlu bawa sekop untuk buka jalan. Kalian tinggal jalan, apalagi sekarang lagi zamannya sepeda, kalian bisa bersepeda dengan lancar tanpa harus bawa-bawa pacul buat buka jalan. Berarti kalian itu jauh lebih luar biasa kondisinya di sini, harus bersyukur. Jadi untuk PJJ besok dan seterusnya, anak-anak itu harus on time. Nggak boleh dicari-cari butiur, nggak boleh dicari-cari budian, atau dicari-cari suster, wali kelas yang lain. Karena kalian nggak perlu bawa pacul untuk buka jalan, kalian hanya perlu bawa senjata keyakinan dan kemauan untuk belajar, itu senjatanya. Ya, Pastor Cornelis bersama teman-teman itu luar biasa, harus bawa pacul, harus buka jalan, sometimes kamu harus buka jalan sendiri ya. Ternyata itu yang perlu anak-anak ketahui, bahwa perjuangan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk bisa mencapai sesuatu yang diinginkan. Jadi anak-anak juga harus mau sungguh-sungguh, walaupun pandemi kita hanya di depan laptop, tapi itu yang harus dijalani untuk menuju sukses. Pastor bisa seperti itu karena ada kemauan. Jadi anak-anak untuk menuju sukses juga harus ada kemauan. Seperti itu yang selalu diingetin Pak Eto. Walaupun masa pandemi gini nggak boleh bosen, Bapak Ibu guru, kita harus semangat. Anak-anak juga harus semangat. Aduh, itu yang bikin Butiur nggak bisa tidur kalau udah ingat seperti itu. Apalagi hari ini harus bertemu dengan Pastor Cornelis. Luar biasa sekali karya pelayanannya Pastor dan rekan-rekan di sana. Dan ini dia anak-anak, kita akan mendengarkan sharing dari Pastor Cornelis dalam kegiatan kita Misionaris Mengajar dengan tema mengasah empati untuk berbagi. Kiranya ini bermanfaat juga buat anak-anak, dan anak-anak kiranya mendengarkan dengan baik dan penuh sukacita. Untuk waktu, kita serahkan kepada Pastor untuk berbagi, sharing karya pelayanan yang sudah Pastor lakukan untuk kita semua. Silakan Pastor, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Suster, para guru, dan para siswa sekalian. Selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Saya sangat gembira boleh berpartisipasi dalam acara ini, ya, untuk berbagi mengenai pengalaman misi di benua Afrika, terutama di negara Republik Demokratik Kongo. Pertama-tama, saya tidak pernah bermimpi akan pergi ke Afrika, tapi karena saya memilih CICM, Kongregasi Misionaris, jadi kami diharuskan untuk pergi ke tanah misi. Nah, di akhir masa pendidikan, kami diwajibkan untuk memilih negara misi di mana akan berkarya. Kebetulan pada angkatan saya, kami hanya diberikan 2 pilihan negara misi. Pertama, Republik Demokratik Kongo, yang kedua Republik Dominikana di Amerika Latin. Ya, karena juga saya ingin tahu Afrika, maka saya memilih negara Kongo untuk negara misi saya. Setelah selesai masa pendidikan, pertama-tama berangkat TOP dulu, tahun orientasi pastoral. Jadi setelah selesai filsafat waktu itu, berangkat ke Kongo
2001 bulan September. Tapi karena di Kongo menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa pengantar, sementara saya tidak tahu bahasa Prancis, jadi ini berempat waktu itu berangkat ke Belgia untuk belajar bahasa Prancis selama 5 bulan. Pada Maret 2002 saya masuk di negara Kongo. Pada saat itu boleh katakan situasinya masih dalam situasi setelah masa perang. Jadi saya sangat terkejut ketika mendarat di Kongo, di Kinshasa, dan melihat banyak sekali militer di bandara dan juga di setiap sudut kota. Jadi yang membuat saya begitu takut juga untuk masuk di Kongo. Jadi awal-awalnya saya takut keluar karena di mana-mana ada militer. Jangan-jangan saya juga bisa dikejar atau apa, dibunuh. Tapi itu hanya mungkin ketakutan karena belum pernah melihat situasi yang seperti itu. Masa top selama 4 tahun, selama 3 bulan. Jadi selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Pertama-tama setelah masuk Kongo, kita harus juga memperdalam kultur atau budaya Afrika selama 3 bulan. Setelah itu saya masuk ke pedalaman di mana kami ditempatkan sebagai misionaris. Dan di tempat baru sebagai misionaris, kami juga harus belajar bahasa setempat. Jadi butuh waktu lagi sekitar 5 bulan untuk belajar bahasa nasional, karena di sini di Kongo ada 4 bahasa nasional seperti yang saya tuliskan di kurikulum. Di wilayah di mana saya bekerja harus menguasai salah satu di antara 4 bahasa nasional, yaitu bahasa Chiluba dan bahasa yang cukup sulit juga. Setelah itu, setelah 5 bulan saya mengunjungi tempat-tempat di mana para pastor atau para konfrater berkarya. Dikunjungi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengenal wilayah tugas kami. Juga untuk mengenal para pastor atau konfrater yang kebanyakan saya tidak kenal. Ada orang Belgia, ada orang Haiti, dan juga ada orang Kongo sendiri. Setelah itu, saya ditempatkan di sebuah paroki di pedalaman. Di sana juga berbatasan dengan wilayah yang dikatakan sebagai zona merah. Zona merah zona merah artinya zona di mana tidak boleh melintas begitu saja karena situasi tidak aman, masih dalam kondisi perang. Jadi itu juga yang membuat saya agak ada ketakutan juga dalam hati, dan juga tapi karena ada konfrater yang membuat jadi percaya diri juga. Jadi kita jalani apa situasi yang terjadi, dan syukur bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik walaupun dalam situasi yang sedikit menegangkan. Setelah 3 tahun
di Kongo untuk karya orientasi pastoral, saya balik ke Jakarta untuk menyelesaikan kuliah teologi sampai kehabisan. Setelah selesai kehabisan tahun 2007, saya balik lagi ke Kongo, ditempatkan di sebuah paroki. Nah, di paroki saya ditempatkan sebagai pastor pembantu. Saya menampingi kaum muda, dan juga stasi-stasi atau komunitas-komunitas umat di pedalaman. Jadi dengan menggunakan sepeda motor, karena lebih bagus pakai sepeda motor, karena jalanannya juga tidak bagus. Apalagi kalau musim hujan biasanya jalanan tertutup dengan rerumputan. Jadi saya sejak kehabisan 2007 sampai sekarang sudah 13 tahun. Selama 6,5 tahun saya di pedalaman, jauh sekali di pedalaman. Kondisi dan situasi di sini ya boleh katakan masih tertinggal, untuk tidak mengatakan miskin. Dan adaptasi sangat membutuhkan waktu. Pertama-tama dari segi budaya, kemudian dari segi bahasa juga. Jadi bahasa hal yang utama yang harus dikuasai. Ya sampai sekarang juga saya belum kuasai sepenuhnya bahasa di sini. Dan itu yang menjadi alat komunikasi dan juga alat untuk berkarya. Maksudnya untuk mewartakan Injil dan juga untuk pergaulan sehari-hari. Jadi mau tidak mau harus belajar dan menguasai bahasa setempat. Selain bahasa juga soal makanan. Ya karena di sini dalam suasananya masih alami, jadi suasana di pedalaman. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan apa yang dihasilkan oleh alam setempat. Kalau mungkin di Jakarta kita bisa pilih-pilih sesuka hati, mau makanan apa saja, mau makanan impor, makanan lokal, dan sebagainya. Tapi di sini pilihan sangat terbatas, atau boleh dikatakan tidak ada pilihan. Jadi harus menikmati dan berusaha menikmati apa yang ada, apa yang dihidangkan. Ya untungnya karena saya juga berasal dari pedalaman, saya berasal dari Pulau Muna, Pulau Buton. Jadi suasana di daerah, pengalaman di daerah juga sangat membantu saya untuk bisa beradaptasi lebih mudah dengan situasi di sini. Hanya memang ada beberapa jenis makanan yang awal-awalnya susah saya terima, tapi lama-lama menjadi kebiasaan dan ya sudah bagus. Artinya tidak ada masalah. Selain makanan, juga soal kesehatan. Di sini kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Karena kesulitan air
Jadi masyarakat pada umumnya hanya membersihkan makanan seadanya saja. Kadang-kadang kalau di pedalaman, kalau kita makan, jadi sayurnya atau lauknya kadang-kadang bercampur dengan pasir. Ya, karena mereka tidak biasa menjaga kesehatan sebagaimana kita di Indonesia memperhatikan soal makanan dengan baik. Makanya salah satu penyakit yang paling sering di sini adalah amuba, kemudian tifus. Jadi semua penyakit yang berasal dari masalah kebersihan makanan, juga kebersihan badan. Terus penyakit berikutnya adalah penyakit malaria. Penyakit malaria ini menjadi penyakit yang paling mematikan juga di bagian Afrika, terutama anak-anak. Dan saya juga menjadi bagian dari langganan malaria. Maksudnya, ya sudah terbiasa dengan malaria, sehingga saya juga sampai saat ini kadang-kadang kalau sudah rasa lain-lain, saya sudah bisa membedakan bahwa ini malaria. Ya, untungnya bahwa di sini banyak persediaan obat-obatan, jadi itu juga yang sangat membantu dalam hal kesehatan. Selain itu, ya Medan di sini juga sesuatu yang mungkin tidak kita bayangkan kalau kita tinggal di Indonesia, sebagaimana ditayangkan di video. Jadi itulah realita yang kami alami. Jadi sejak saya masuk di Kongo tahun 2001 sampai sekarang, jadi realitanya kurang lebih hampir sama. Tidak ada perubahan yang begitu menyolok soal infrastruktur. Itu soal jalanan. Jadi kalau perjalanan jauh, kita sebenarnya sudah merasa capek duluan karena sudah memikirkan bagaimana caranya akan lewat, kapan akan sampai, tidak tahu. Jadi itu yang membuat kita merasa lelah sebelum melakukan sebuah perjalanan. Ya, untungnya juga tarekat menyediakan fasilitas untuk transportasi. Jadi kendaraan atau mobil yaitu harus yang four wheels, artinya yang 4x4 yang namanya itu untuk segala medan. Jadi seperti yang di video, dan seperti itulah pengalaman kami di sini. Teman yang membuat video itu teman seangkatan saya. Kami sama-sama di Kongo juga, tapi sekarang dia sudah pindah ke Kamerun menjadi sebagai pembimbing para frater di sana di rumah pendidikan. Jadi itu realitas infrastruktur. Kemudian juga soal komunikasi, untungnya sekarang sudah ada banyak perusahaan seluler, sehingga untuk komunikasi hampir tidak ada masalah. Tapi soal internet masih, ya untuk sebagian orang kalau punya duit bisa
ada bisa punya akses untuk masuk internet. Dan misalnya saat ini saya lagi sementara bicara, sini tidak ada listrik, saya menggunakan aki dengan lampu 12 volt. Jadi untungnya sebenarnya kemarin saya sudah siapkan supaya menggunakan internet yang satelit, tapi karena tidak ada listrik, jadi saya pakai paket data yang untungnya masih bisa lancar, bisa berkomunikasi. Dan sekarang saya punya HP untuk apa namanya, untuk telekonferensi ini saya sambung dengan aki untuk supaya tidak mati karena tidak ada energi, tidak tercas dengan baik. Terus sekarang saya sudah sejak tahun 2014 saya masuk di ibu kota provinsi. Tapi jangan membayangkan ibu kota provinsi sebagai tempat di mana segala fasilitas ada. Buktinya sekarang saya dalam kegelapan, tidak ada listrik. Tapi sebagai misionaris kita harus selalu bersyukur. Apa yang ada kita bisa membuat kita bahagia, bisa memfasilitasi kita untuk bisa berkarya, untuk bisa melayani, dan juga kita terus mencari solusi atau jalan untuk bisa lebih baik lagi dari keadaan yang sekarang. Nah, sebenarnya sekarang saya juga lagi di kota besar, ibu kota provinsi. Tapi ya saya sering katakan bukan ibu kota provinsi, tapi kampung besar karena selain tidak ada listrik, air juga susah, kemudian jalanannya ya aspal tapi kebanyakan lubang-lubangnya. Jadi kalau keluar mau ke kota, kadang-kadang juga perut sakit karena apa namanya, goncangan untuk melewati lubang-lubang. Jadi itu situasi ya. Bagaimana ya? Kalau kita mengeluh, kita tidak akan merasakan sesuatu yang menggembirakan, yang membahagiakan. Jadi kita menerima apa adanya dan juga bisa ya berbuat dengan fasilitas yang terbatas, berbuat sesuatu sehingga kita juga merasakan suatu kesenangan, kegembiraan, di mana hidup itu bukan hanya mengkritik atau memikirkan apa yang orang lain harus kerjakan untuk saya, tapi dari pihak saya juga apa yang saya harus bisa buat sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi sesama. Sekarang kemarin saya bersama siswa ada 6 yang saya pilih. Saya janji supaya mereka datang jam 6. Tapi sampai sekarang saya sudah siapkan kursi-kursi di belakang. Mereka belum datang. Soalnya tempat tinggal mereka juga jauh. Dan juga situasi dalam keluarga juga ya sangat apa namanya, sangat sederhana. Ya mungkin mereka lagi siapkan apa, cari air atau siapkan sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Jadi ya kita harus maklumi, walaupun kita sudah janji jam 6 sudah harus ada di sini, tapi buktinya mereka sampai sekarang tidak datang. Dan siswa-siswa yang saya minta untuk bergabung, sebenarnya mereka sudah tingkat SMA.
kelas akhir. Ya, karena sengaja saya pilih mereka supaya bisa mengungkapkan atau secara dengan baik itu. Ya, jadi kesulitan-kesulitan pada umumnya, secara umum mengenai sekolah-sekolah di sini, banyak sekolah. Setiap orang yang memiliki uang sedikit untuk bisa membangun sekolah, ada yang membangun sekolah. Makanya sekolah-sekolah ada di mana-mana, tapi soal kualitas itu juga yang dipertanyakan. Yang menguntungkan bahwa keterlibatan gereja Katolik sangat kuat di sini. Kontribusi gereja Katolik sangat kuat. Saya bisa membayangkan kalau di negara ini seandainya tidak ada gereja Katolik, tidak tahu akan seperti apa. Jadi itu hampir semua instansi, kebanyakan umat Katolik yang berkontribusi dengan baik. Karena kalau kita mengharapkan pemerintah, akan susah sekali. Pemerintah sampai sekarang dari semua tingkat tidak ada perhatian untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan, dan untuk kemajuan daerah, negara, provinsi, dan sebagainya. Ya, makanya realitas sehari-hari dalam kota sendiri saja, setiap hari di jalan-jalan banyak orang berkeliaran dengan ember, loyang, jerigen untuk mencari air. Kemudian juga hampir di sepanjang perjalanan juga ada banyak kerumunan orang, di mana-mana orang menjajakan dagangannya. Jadi kalau jalan ke kota, banyak sekali orang di pinggir jalan, banyak menjajakan jajanan atau barang dagangannya. Makanya kadang-kadang juga saya bilang di sini sepanjang jalan pasar, karena di mana-mana orang berjualan. Kemudian mengenai pendidikan dari SD sampai SMA, ya, untuk tingkat SD dikasih gratis untuk anak-anak sekolah, tapi sayangnya tidak dibarengi dengan fasilitas yang memadai. Ya, bayangkan dalam satu kelas sampai 50 sampai 100 orang. Jadi anak-anak ditaruh dalam satu kelas berdempet-dempetan, dan saya juga tidak tahu bagaimana seorang guru bisa menangani murid begitu banyak. Apakah mereka bisa belajar dengan baik? Jadi itu situasi pendidikan di sini. Dan juga karena faktor kemiskinan juga, banyak anak yang, terutama anak-anak yang tingkat SMP, SMA, di mana mereka harus membayar pos sekolah. Kebanyakan harus putus sekolah karena orang tua tidak mampu membiayai sekolah mereka.
Jadi itu situasi pendidikan. Makanya saya senang sekali bisa berbagi dengan para siswa di Terakanita 2. Sayangnya saya tidak punya banyak, saya tidak punya foto-foto atau video yang bisa menggambarkan situasi pendidikan di sini. Kalau ke pedalaman bisa melihat pemandangan di mana sekolah-sekolah hanya beratapkan alang-alang dan tidak ada dindingnya. Kalau kita lewat di jalan, biasanya murid-murid kalau lihat orang lewat langsung teriak-teriak. Jadi itu situasi memang situasi kemiskinan yang sangat mencolok dan memprihatinkan. Tapi secara umum, negara Kongo, Demokratik Kongo, sebuah negara besar, negara yang sangat kaya akan sumber alamnya. Hanya saja, semua kekayaan itu dikuasai oleh segelintir orang, oleh negara-negara asing. Di tempat saya sekarang, di kota saya sekarang tinggal, terkenal sebagai pusat intan dunia. Pusat intan dunia, tambang intan terkenal di dunia. Tapi kenyataannya tidak ada inisiatif atau perhatian untuk membangun saja untuk kota di sini. Jadi itu realitas yang sangat memprihatinkan. Kekayaan salah satu daerah menjadi kekayaan orang lain, sementara masyarakat hidup melarat. Jadi itu realitas yang memang sangat memprihatinkan dan juga menyedihkan. Tapi ya, kita sebagai misionaris kadang-kadang juga tidak bisa berbuat banyak. Jadi kita hanya berusaha memberikan kesadaran pada umat bahwa mereka tidak boleh bergantung pada orang lain. Apa yang harus mereka buat untuk bisa menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Ya, mungkin untuk sementara begitu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan akan lebih menarik lagi supaya saya bisa supaya ada interaksi sehingga pemahamannya akan lebih gampang. Jadi itu sekilas situasi atau pengalaman di daerah sini. Jadi saya serahkan kepada Saya. Ya. Ibu Tiur. Ya. Terima kasih Pastor Cornelis untuk waktu juga sharing-sharingnya yang luar biasa sekali. Saya juga mau nanya tadi sampai bingung apa yang mau ditanya, kayaknya pelayanannya luar biasa dengan apa yang sudah dilakukan daripada kita yang ada di Jakarta dengan segala kemudahan yang kita dapat di sana. Ternyata Pastor sekarang aja pakai aki ya. Di sini anak-anak kalau HP-nya tiba-tiba lowbat, langsung izin wali kelas, maaf Bu, saya nggak bisa join karena HP lowbat. Ternyata Pastor luar biasa sekali ya. Saya nggak ngebayangin kalau saya harus pakai aki untuk ngecas HP atau ngecas laptop. Mungkin saya juga akan mengalami sama seperti anak-anak lakukan, bingung kalau kondisi seperti itu, tapi itu hal yang luar biasa yang Pastor lakukan. Baik, anak-anak, sharing yang luar biasa yang sudah Pastor lakukan. Anak-anak boleh bertanya.
boleh tulis di chat atau anak-anak boleh langsung bertanya menyalakan mic-nya sehingga Bapak Ibu guru juga pastor juga bisa mendengar. Jangan lupa sebutkan kelas berapa, namanya siapa, namanya dan kelas berapa. Silakan anak-anak, ada yang mau bertanya boleh. Tadi kayaknya Valeri mau nanya di 8A tuh. Valeri, silakan. Nama saya Valeri Amfaresia dari kelas 8A. Saya mau nanya, kan pastor melakukan pelayanan di sana. Itu suka dukanya itu apa? Oh ya, terima kasih Valeri. Mungkin ditampung dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi Nicole udah colek-colek butiur. Oh, ada di box, ada di chat. Ada pertanyaan dari Tamara juga. Selamat siang, Pastor. Nama saya Tamara dari kelas 8C. Saya mau bertanya, saat pelayanan di sana, apa yang Pastor rasakan dan mengapa Pastor merasakan? Waduh, ya. Pastor mungkin bisa menjawab 2 pertanyaan dulu. Tadi dari Valeri, kelas 8A, suka duka yang Pastor lakukan pelayanan di Afrika, Kongo. Silakan Pastor, pertanyaan pertama. Oke, terima kasih Valeri atas pertanyaannya, suka dukanya. Sukanya, pertama-tama saya senang bisa berada di Afrika, bisa mengenal orang-orang Afrika, orang Kongo terutama, juga meskipun perbedaan warna kulit, tapi tidak membedakan soal persaudaraan universal. Artinya mereka juga sangat ramah, dan juga kehadiran seorang pastor, sangat dihargai, dan mereka walaupun sangat miskin atau sangat sederhana, tapi mereka juga berusaha memberikan yang terbaik untuk romonya, untuk pastornya. Jadi saya juga merasa sangat senang dengan cara mereka menyambut. Biasanya kalau kita ke pedalaman, mereka sangat senang disambut dengan gembira. Bahkan biasanya kalau kita katakan bahwa akan kunjungan ke salah satu stasi komunitas, mereka sudah pasang daun-daun kelapa sawit. Itu tanda penyambutan seseorang yang sangat dihargai, yang sangat dihormati. Dukanya pertama-tama soal kesehatan, terutama penyakit malaria. Jadi itu yang membuat saya juga kadang-kadang sering down lah gitu, karena sering kena malaria. Tapi lama-lama juga menjadi biasa. Jadi hal itu akhirnya bisa diterima dengan baik. Kemudian soal duka yang lain, biasa ada polisi yang berjaga di jalan, itu yang kadang-kadang sangat menjengkelkan. Jadi permintaan macam-macam dan juga biasa dihalang-halangi, sehingga itu juga kadang-kadang saya merasa geram juga. Walaupun kita biasanya ditanyakan soal apakah kendaraannya, surat-suratnya semuanya beres atau tidak. Jadi itu. Kendala yang lain ya seperti yang saya jelaskan, soal air. Kalau sudah musim kemarau itu sangat susah dapat air. Jadi kalau musim hujan ya lumayan, karena kita bergantung pada air hujan.
pertanyaan Tamara, pelayanan apa yang pastor rasakan? Ya, saya memilih daerah Kongo karena saya juga ingin tahu dan juga ingin memberikan yang terbaik dari yang saya miliki untuk orang-orang, untuk saudara-saudara kita yang ada di Kongo, dan juga senang dengan anak muda, senang juga dengan semua golongan, terutama kalau di paroki kita sangat dihargai, bukan untuk mencari penghargaan, tapi saya sangat senang dengan cara mereka memperlakukan kita dengan penuh perhatian, penuh kasih, penuh persaudaraan, dan juga dengan segala keterbatasan mereka selalu ingin memberikan yang terbaik kepada romonya. Jadi itu yang menjadi suka duka saya. Oke, di sini di belakang saya sudah ada siswa-siswa yang saya hubungi. Saya akan perkenalkan satu persatu. Oke, bahasa apa nih Pastor kita nyambutnya nih? Dan mereka akan memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis, saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke. Bonjour, mon nom c'est Christian Kabea Mukuna. Donc, selamat pagi semua. Namanya Kabea Mukuna, Christian. Halo. Bonjour, mon nom c'est Mbaya Pascal. Selamat pagi, namanya Mbaya Pascal. Bonjour, mon nom c'est Butiur, Butiur, halo. Bonjour, mon nom c'est Kalonjisa. Donc, namanya Mbui Kalonji Sarah. Bonjour, mon nom c'est Iya. Namanya Georgette Kamanya. Ya, mereka baru datang. Terima kasih. Iya, terima kasih Pastor. Iya tadi Berna. Oh iya, baik. Tadi yang perkenalan gambarnya kurang kelihatan. Mau di gambar, ya. Iya. Saya sih pengen ngomong bahasa Perancis, Pastor, cuman masih bingung ngucapinnya. Enggak. Ya, Pastor, boleh di anak-anaknya biar mungkin diambil, pengen ngambil gambar dari pihak sekolah. Mungkin murid-muridnya boleh mendekat. Apa Pastor bahasa Perancis yang mendekat apa? Ya, oke. Senyum Butiur, diminta senyum. Smile. Ya. Mantap. Mantap. Emang tahu arti mantap? Ya. Good. Ya, oke. Halo. Merci. Iya. Terima kasih Pastor. Aduh, saya mau membalasnya pakai bahasa Prancis juga saya bingung. Cuman tahu bonjour itu juga tahu bener apa salah saya cara pengucapannya. Bener ya, Pastor ya, bonjour ya. Iya ya, betul. Oh iya, akhirnya saya bisa baca Prancis satu kalimat. Lanjut ya, Werna. Pertanyaan dari Nicole, kelas 8B. Oh ya, anak-anak boleh loh bertanya kepada teman-teman yang ada di sini. Boleh mengenai perasaan, ya. Pelajaran juga boleh. Ya, apa saja. Boleh. Tanya bagaimana mereka di sekolah. Nah, tuh. Dev kelas 7, Dev. Kayaknya Dev penasaran tuh, Dev. Dev tanya, Dev. Baik, dari Nicole 8B. Saya ingin bertanya, apa motivasi pastor untuk menjadi misionaris di Kongo?
Sedangkan pastor mengetahui kalau Kongo berbeda dengan Indonesia. Kemudian dari Jen 9A. Saya Jen mau bertanya, apa yang menjadi motivasi, tadi sama ya, motivasi pastor berkarya di Afrika? Karena pasti ada kalanya pastor rindu dengan keluarga apalagi jauh dari keluarga yang ada di Indonesia, dan tambah lagi keterbatasan yang ada di sana. Nah itu juga tadi Butir mau nanya tuh, pastor udah pulang ke Indonesia apa udah lupa sama Indonesia nih? Oke. Kemudian dua dulu deh pastor, takutnya nanti lupa. Dari Nicole dan Jen kelas 9A. Ya, motivasi menjadi misionaris di Kongo. Ya, pertama-tama saya kan kongregasi misi. Jadi itu juga yang menjadi kegembiraan saya mau menjadi misionaris, ingin tahu situasi di negara lain. Dan karena kami dikasih pilihan cuma dua negara, Kongo dengan Republik Dominika, jadi saya memilih Kongo. Memilih Kongo pertama-tama karena Kongo belajar bahasa Prancis, jadi saya ingin tahu juga bahasa Prancis. Nah, setelah itu ya motivasi ya ingin tahu dan juga ingin melayani umat di Kongo. Jadi itu karena dorongan menjadi misionaris gitu. Soal apakah rindu dengan soal liburan kami liburannya tiap 3 tahun. Jadi tiap 3 tahun sekali pulang libur untuk 3 bulan. Jadi jatahnya 1 bulan 1 tahun. Jadi saya baru saja pulang libur tahun lalu dari bulan Agustus sampai bulan Oktober. Jadi soal itu tidak masalah. Kemudian juga karena dengan fasilitas atau sarana komunikasi sekarang kan sudah bagus. Jadi soal rindu keluarga memang ada rindu, tapi melalui komunikasi hal itu tidak menjadi masalah. Tapi liburan memang sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Jadi itu punya kegembiraan sendiri. Terima kasih. Waduh, 3 tahun sekali. Itu gimana rasanya, Pastor? Waduh, luar biasa ya anak-anak. Di Indonesia kalian setiap libur sekolah nanya, Bu Tiur, Bu Erna, besok libur nggak? Waduh, udah nanya libur. Ya, liburnya berapa lama? Oh, Pastor 3 tahun sekali tuh. Jadi anak-anak harus bersyukur ya, luar biasa. Jadi jangan bolak-balik nanya, Bu Tiur kapan libur? Bu Erna minta jadwal libur. Waduh, yang dikejar-kejar liburnya saja. Jadi harus fokus ke belajar, waktunya istirahat itu ada waktunya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Tristan kelas 7A. Pastor, bagaimana perasaannya dan kepuasannya berada di negara Kongo? Kemudian dari Lydia kelas 9B. Selamat pagi, Pastor. Saya Lydia dari 9B. Mau bertanya, kegiatan pelayanan apa sekarang yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat Kongo? Seperti itu, Pastor. Kemudian nanti ada anak yang mau bertanya untuk teman-teman yang ada di sana. Teman-teman kita yang sudah diundang. Ya. Persiapan bunga. Ya. Perasaan menjadi misionaris di sini, ya sebagaimana sudah saya ungkapkan tadi, ya perasaan, jadi macam-macam perasaan juga sih dalam hatinya. Kadang-kadang situasi yang tidak menentu, situasi politik juga kadang-kadang mempengaruhi situasi hati. Jadi misalnya
di mana di pemerintahan mereka sibuk dengan urusan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat orang banyak. Jadi umumnya pemerintah menjadi orang-orang yang masuk dalam pemerintahan itu hanya untuk memperkaya diri tanpa memperhatikan bahwa mereka didukung oleh rakyat supaya mereka masuk dalam pemerintahan. Jadi itu suatu kegelisahan, kecemasan. Kemudian juga soal perhatian pemerintah dalam segala seginya. Jadi seolah-olah masyarakat dibiarkan berusaha sendiri. Artinya ya, kalau yang punya uang atau fasilitas bisa mengalami hidup yang baik, tapi kalau yang lain ya begitu saja. Jadi makanya situasi dalam kota juga kita temui banyak orang-orang miskin, banyak pengemis dan sebagainya. Jadi itulah suatu perasaan kegelisahan bagaimana supaya rakyat atau umat bisa mengalami suatu hidup yang lebih baik begitu. Terus kegiatan pelayanan apa? Selama saya di sini di kota, saya sebagai pastor paroki, saya mengunjungi juga komunitas-komunitas basis. Kemudian saya di Dekenat ditunjuk sebagai pendamping kaum muda OMK. Jadi ada kegiatan OMK, boleh dikatakan hampir tiap bulan. Ada misa untuk jadi misa Dekenat untuk OMK. Kemudian juga saya mendampingi beberapa anak muda untuk mengenal komputer. Kebetulan saya tahu sedikit komputer, jadi saya membantu beberapa siswa yang ingin tahu komputer. Ya itu. Kemudian juga untuk tingkat kongregasi saya juga ditugaskan sebagai anggota dewan. Artinya di daerah di mana saya tinggal, saya semacam wakil untuk para pastor yang lain. Jadi itu kegiatan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pastor. Waduh, ini di chat ini ternyata kita bisa sampai jam berapa ini? Ternyata banyak yang bertanya, penasaran nih kayaknya Pastor. Dengan pelayanan juga sama teman-teman yang ada di belakang. Aduh, coba saya bisa bahasa Perancis, Pak Eto kasih tahu saya sebulan yang lalu dong, biar saya bisa belajar nih. Kalau begini kan saya jadi bingung nih, Pak Eto nih. Aduh. Ini ada pertanyaan, Pastor. Dari Davin, 7A. Waduh, ini sepertinya hobi makan nih. Dia mau bertanya ini, Pastor. Selamat siang, Pastor. Aku selamat siang. Tanya, makanan yang paling enak di sana apa? Supaya aku mungkin ke sana katanya. Sepertinya gitu sih pertanyaannya. Kemudian dari Suster Olive, SMP Tarakanita 2. Bagaimana pastor tetap melangkah untuk tetap bersemangat dalam pelayanan meskipun situasi sulit tidak seperti di Indonesia? Salam dari Suster Rakela CB, Suster Hania CB, Suster Auxilin CB, Suster Sabina CB yang sekampung dengan pastor di Kendari. Wah, jumpa kangen ini namanya, luar biasa. Satu lagi pastor nih, untuk pastor. Oh, ini nanti buat anak-anak.
Oke, itu dulu Pastor. Ini sisa pertanyaannya buat kakak-kakak yang ada di belakang. Oke. Dari Davin, Devin. Ya, Davin 7A. Oke, Davin. Ya, makanan yang paling enak di sini, yang paling saya suka itu ulat. Hah? Ulat? Ulat? Iya, di sini apa namanya? Ada ulat-ulat daun itu yang di hutan. Biasa ada musimnya. Memang awal-awalnya saya susah untuk bisa makan itu. Tapi kemudian setelah coba beberapa kali, terasa sangat enak dan juga gurih. Jadi kaya dengan protein. Saya biasa beli. Nggak kebayang itu Pastor. Terus untuk Suster Olive, bagaimana Pastor tetap melangkah dan teguh dalam melayani? Ya, saya kira komitmen sebagai seorang yang artinya seorang yang punya komitmen memilih salah satu jalan hidup, apapun yang dijalani, apapun yang dihadapi akan memberi suasana hati tersendiri, memberi kegembiraan tersendiri, walaupun memang suka dukanya lebih banyak, tapi itu bagian dari pilihan, bagian dari komitmen. Jadi kita harus tetap mendukung komitmen awal kita, motivasi awal kita, agar kita tetap merasa semangat bahagia juga. Tapi di pihak lain ada juga para pastor, para konfrater yang memberi dukungan. Terutama di sini saya menemukan konfrater-konfrater Belgia yang sudah hidup berpuluhan tahun, 40-an sampai 50-an tahun. Mereka bisa bertahan hidup dengan situasi yang seperti ini. Kenapa saya tidak bisa? Dan juga saya bisa menemukan cara saya, bagaimana saya bisa bertahan, menikmati, bisa merasa bahagia dalam karya pelayanan. Jadi itu yang saya kira menjadi kekuatan bagi kita. Terima kasih Suster sudah memberikan salam dari saudari-saudari saya dari kampung. Saya kenal semua. Salam balik untuk mereka. Oke, baik Pastor. Waduh, saya ini jam makan siang Pastor di sini. Pastor ngomong ulet, saya lagi ngebayangin ini. Apa saya bisa makan? Aduh. Tapi itu ya anak-anak ya, perbedaan atau sesuatu yang tidak biasa dilakukan, tapi dalam kondisi apapun, di mana kita berada, kita harus bisa menyesuaikan, itu intinya. Kita harus bisa menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Dan harus yakin dengan apa yang dikerjakan. Oke, ini untuk kakak-kakak yang ada di belakang Pastor, teman-teman. Aduh, itu saya nggak bisa bahasa Prancis ini, kalau gitu saya translate ini. Selamat siang Pastor. Oh ini Pastor, saya Hans dari kelas 7A. Ini mau bertanya buat kakak-kakak di belakang. Apa keinginan kakak-kakak di belakang untuk masa depan? Keinginannya seperti apa? Kemudian ada Bunga dari Bunga 8A. Wah, ini Bunga ya, PR banget ini Bunga. Selamat siang Pastor, saya mau menanyakan untuk teman-teman di belakang. Apakah tertarik untuk belajar bahasa Indonesia? Bunga. Kemudian dari Jen kelas 9A. Selamat pagi kakak-kakak, saya mau bertanya, apa perbedaan yang kakak-kakak alami dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada saat belajar pada saat pandemi dan sebelum pandemi, dan apa yang kakak rasakan pada saat pandemi sampai sekarang. Terima kasih, itu dulu Pastor. Supaya tidak lupa. Oke, terima kasih. Bon, il y a des élèves qui vont vous poser des questions. Première question.
quel est votre désir pour votre avenir? C'est-à-dire, quelle est votre motivation, quelle que vous allez réaliser pour votre avenir? Hein? Oui. Vous pouvez répondre? Non, pour moi, à la première question, c'est de savoir mon désir. Oui. Je préfère pas être un homme de petit, mais un homme de grand. Faire des projets, entrer dans des affaires telles que les ONG, comme c'est en train de s'accroître un peu le nombre ici au Congo, communiquer avec l'extérieur suite à d'autres problèmes, parfois entrer dans même d'autres domaines. C'est ça mon désir. Oke. Ya, ada yang menjawab katanya keinginan masa depannya untuk menjadi orang besar, orang yang sukses. Terus untuk mencapai itu dia ingin mewujudkan proyek dalam hidupnya sehingga kelak bisa memiliki pekerjaan yang stabil untuk hidupnya. Dari itu jawabannya. Oke, dokter. Selon moi, je n'ai jamais espéré d'être un homme là qui manque quoi faire ou qui manque comment se révéler dans la vie. Moi, je pense toujours d'être un homme grand dans ma vie et qui peut quand même supporter même le vie des autres personnes. Je pense toujours être un homme capable d'encadrer ou d'entretenir même les enfants, même les élèves. C'est ce que je pense. Yang lain katakan dia tidak mau menjadi orang yang tidak berguna. Jadi dia belajar untuk mewujudkan cita-cita masa depannya, berguna bagi orang lain, dan memberikan juga sumbangan bagi masyarakat. Jadi itu cita-cita dalam hidupnya. Jadi tidak ingin jadi orang yang pangku tangan, tetapi berusaha untuk mewujudkan satu hidup di mana dia bisa dalam suksesnya membantu juga sesama. Levi? Selon moi, j'ai toujours désiré d'être une femme capable d'affronter les moments difficiles comme la richesse, aussi d'être une femme de travail qui peut aussi entretenir une famille. Merci. Ya, dia katakan sebagai seorang perempuan dia juga ingin mewujudkan suatu masa depan yang baik, yang bisa menemukan atau memiliki suatu pekerjaan yang bisa mendukungnya dalam hidup dan juga mendukung karya pelayanannya bagi sesama. Dokter Sarah? Selon moi, mon désir est que je sois une sage femme pour les femmes de notre pays. Sarah katakan dia juga ingin menjadi wanita yang atau perempuan yang berguna, yang bisa membantu perempuan yang lain untuk emansipasi lah, katakan begitu. Ya, terima kasih. Il y a d'autres questions? Oui, moi, mon désir est d'avoir beaucoup de connaissances pour forcer quand même d'autres filles qui ne veulent pas étudier, les amener quand même aux études, qui veulent tellement le mariage, qui refusent quand même d'aller au mariage, d'abord qui mettent en première position les études. Ya, dia juga punya keinginan menjadi wanita
yang hebat, di mana dia bisa membantu wanita-wanita lain yang untuk bisa juga berkarya atau memberikan yang terbaik untuk hidup mereka. Jadi itu. Et puis, l'autre question, quelle est la différence dans la vie avant la pandémie et maintenant dans la période de pandémie, et surtout à l'école? Comment se déroule à l'école avant la pandémie et puis maintenant dans la période de pandémie? Oui. Bon. Avant la pandémie de Covid-19, nous évoluions bien. Il n'y avait pas question de distanciation et autres mesures que nous venons de connaître sur le champ. Alors, il arrive que juste après la pandémie de Covid-19, il y a eu un peu de perturbations. Nous avons perdu toute une année scolaire, presque toute une année scolaire. Nous n'avons pas bien étudié l'année passée. Comme nous autres, nous étions en 5e et maintenant nous passons pour la 6e. Nous n'avons pas étudié l'année passée parce qu'il y a eu un peu de perturbations et nous ne pouvons plus piétiner même à l'école. Il y a eu à peu près 4 mois que nous avons chômé et puis on a fait juste la moyenne des points pour que les uns puissent passer dans des classes supérieures. Et ceux-là qui étaient en dessous de la moyenne qui avait été proposée, ils ont eu à reprendre la même place. Alors maintenant, nous évoluons un peu bien en respectant toujours les mesures barrières pour ne pas mettre en danger les autres. Merci. Donc, jadi situasi belajar mengajar sebelum dan pada masa pandemi sekarang, sebelum masa pandemi mereka merasakan pembelajaran atau suasana belajar mengajar sangat berjalan dengan baik dan semua program kurikulum dapat diselesaikan dengan baik. Tapi ketika pandemi COVID-19 datang, semua kegiatan belajar mengajar terhenti, dan bahkan hampir setahun tidak ada kegiatan belajar mengajar. Dan seperti di Indonesia, sarana internet juga cukup memadai sehingga pembelajaran walaupun situasi pandemi semuanya bisa berjalan. Tapi di sini semuanya berhenti dan baru bulan lalu baru mulai lagi kegiatan belajar mengajar di itu. Dan walaupun kegiatan belajar mengajar masa pandemi ini, tapi tetap juga mentaati protokol kesehatan. Ya. Oui, c'est que moi j'avais constaté que avant la pandémie, on évoluait très bien avec les cours, il n'y avait pas quand même moyen de nous empêcher, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait quand même nous empêcher de ne pas bien continuer avec nos études. Et on a été surpris de la pandémie parce qu'on ne savait pas qu'une telle chose allait nous arriver. C'est vraiment quelque chose qui n'a jamais existé parce que c'était quand même passé dans tout le monde. On avait remarqué dans tous les pays, les gens étaient toujours confinés et beaucoup de gens étaient tombés à cause de cette pandémie. Maintenant, pour le moment, à ce qui concerne nos études, quand même, on a fait bouleverser le calendrier scolaire par la pandémie. Mais pour le moment, nous avons repris les cours, nous étudions tout en respectant les gestes barrières. Nous avançons très bien avec les cours, quand même, malgré qu'on n'avait pas bien terminé parce qu'on était en 5e, on n'avait pas bien étudié pour monter dans la classe supérieure. Mais pour le moment, nous nous retrouvons quand même. C'est par la grâce de Dieu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient tombées à cause de cette pandémie. Mais comme Dieu nous a fait grâce, nous sommes là, nous continuons avec nos cours. C'était un peu ça ce que j'avais à Oke, dia katakan hampir sama jawabannya. Jadi sebelum pandemi, semua kegiatan belajar mengajar lancar. Tapi ketika pandemi datang, semuanya jadi berantakan.
dan untungnya sekarang mereka sudah bisa kembali ke bangku sekolah dan mulai belajar mengajar di sana. Oke, begitu jawaban mereka untuk dua jawaban yang dialamatkan kepada mereka. Masih ada lagi pertanyaan berikutnya? Iya, ini satu lagi nih. Kayaknya kalau diterusin anak-anaknya bertanyanya banyak nih, Pastor. Oke. Pertanyaan dari Michael 8B dan Gracia Amanda. 8B, selamat siang Pastor, nama saya Michael dari kelas 8B. Saya mau bertanya, apakah Pastor memiliki passion yang seketika muncul saat Pastor tiba di Afrika? Seperti itu. Kemudian dari Gracia kelas 8A, selamat siang Pastor, saya mau bertanya untuk kakak-kakak, bagaimana rasanya tinggal bersama Pastor Cornelis? Waduh, itu saja Pastor, dua pertanyaan. Pertanyaan keduanya aja. Saya mau bertanya untuk kakak-kakak yang di belakang, bagaimana rasanya tinggal bersama Pastor Cornelis? Oke. Iya, terima kasih Pastor. Oke. Oke. Pertanyaan pertama tadi apa? Bisa diulangi pertanyaan pertama? Apakah Pastor memiliki passion yang seketika muncul saat Pastor tiba di Afrika? Tiba-tiba punya perasaan passion yang muncul tiba-tiba pada saat di Afrika. Seperti itu sih. Oke. Ya, perasaan yang muncul sebenarnya karena meskipun saya tidak tahu sama sekali Afrika, terutama Kongo, tapi secara batinnya atau secara secara psikologis saya memang mempersiapkan diri supaya bisa menerima situasi di mana saya akan hadapi. Tapi tentu saja pasti muncul itu passion. Pertama-tama saya keterkejutan karena situasi yang tidak pernah saya alami atau situasi yang tidak pernah saya hadapi. Sebenarnya saya ceritakan dari awal ketika saya pertama kali masuk di Kongo, melihat militer ada di mana-mana. Kemudian juga ketika saya ditempatkan di pedalaman yang perbatasan dengan zona merah, jadi itu juga sangat membuat terkejut, boleh kata shock, kata shock. Kemudian juga baru-baru tahun 2017 kemarin, 2016-2017 itu di wilayah saya ada namanya pemberontakan, tapi itu anak-anak kecil, tapi sangat brutal. Saya pernah terjebak. Untungnya mereka tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ketika saya ditahan begitu, saya hanya tinggal diam saja, mendengarkan, melihat apa yang mereka inginkan lakukan. Tapi dalam hati saya bertanya, mungkin ini sudah saatnya saya akan dibunuh atau mati gitu. Karena anak-anak kecil itu usia sekitar mungkin 8 sampai 16-an tahun. Mereka dengan senjata tajam, setiap orang yang lewat di situ mereka tahan. Bahkan kan mereka sangat anti polisi dan militer. Itu banyak polisi, militer dan juga beberapa orang biasa dipenggal kepalanya.
Jadi itu suatu situasi yang sangat menegangkan buat saya. Tapi sekarang setelah melewati situasi-situasi seperti itu, saya semakin merasa at home. Meskipun memang masih ada juga kegelisahan, tapi saya sudah bisa menerima situasi. Ici, il y a une question que les élèves ont posée. Comment votre impression de rester avec votre frère Cornelis? Donc, ils veulent savoir leur impression d'être avec moi. Bon, avec notre père curé, ça évolue très bien. Nous pensons que avec lui, peut-être d'autres choses peuvent évoluer. S'il arrive, peut-être que nous puissions toujours être en contact avec lui, tout pourrait être bien. C'est cela pour moi. Merci. Donc, dia senang dengan keberadaan saya hidup bersama mereka. Terus dia juga menginginkan, katanya mengharapkan agar saya bisa terus mendampingi mereka sehingga mereka bisa mewujudkan harapan masa depan mereka dengan baik, cita-cita mereka, cita-cita masa depan mereka. Oui, selon moi, avec le curé, je vois que c'est évolue seulement très bien. Et puis, c'est un modèle quand même pour nous, parce que moi, je pense encore d'imiter quand même sa façon d'agir. Et comme il est vraiment très bien. Et comme moi, quand même, j'aimerais encore être comme lui dans la vie, parce qu'il est quand même un homme modèle. Dia senang katanya Romo Cornelis katanya jadi model buat dia. Jadi itu, dan ingin juga meniru, ingin juga menjadi seperti dia katanya. Tapi avec notre curé, tout évolue très bien. Ya, katanya dengan pastor paroki kami semua bisa berjalan dengan baik, berkembang dengan baik. Et avec nous, on s'y avancé dans la vie, il est calme, douce. Ici, on aime la façon dont il est. Il nous aide aussi à évoluer dans la vie et comment vivre dans la société. Oke. Dia juga merasa senang hidup dengan pastor parokinya, dan buat dia juga cara hidupnya juga sangat inspiratif buat dia, menjadi model atau panutan buat dia, dan dia berharap juga agar tetap membimbing mereka anak muda pada umumnya untuk bisa maju berkembang dengan lebih baik. Avec notre curé, tout évolue bien. Mais nous manque d'autres choses pour nous. Ya, katanya dengan pastor parokinya semua berkembang dengan baik, dan juga mereka senang pada kesempatan ini mereka bisa online dengan para siswa di Tratamica di Jakarta. Jadi sesuatu gebrakan baru buat mereka, karena ini hal untuk pertama kali buat mereka. Terima kasih. Jadi itu. Iya. Baik, terima kasih Pastor. Wah, mereka sukacita sekali ya. Waduh, hebat nih. Ya, terima kasih Pastor dan teman-teman yang ada di Afrika, Kongo, jauh sekali ya. Terima kasih untuk anak-anak juga yang masih stay hadir di Zoom. Kalian luar biasa sekali. Sebelum kita ke penutup, ucapan terima kasih Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Saya pengen denger dong teman-teman di sana ngucapin
Selamat siang Indonesia. Halo, selamat siang Indonesia. Nggak bisa nggak, Pastor? Selamat siang aja deh, Pastor. Selamat siang gitu. Ini ngerjain nggak Bu Tiur ya? Bonjour Indonesia. Pakai bahasa Indonesia, Pastor. Coba. Bisa nggak, Pastor, mereka sebut selamat siang Indonesia? Bonjour. Bonjour Indonesia. Bonjour. Bonjour Indonésie. Voilà. Bonjour les élèves. Bonjour les enseignants. Nah, donc apa namanya? Di sini tidak ada selamat pagi, selamat siang. Pada umumnya dikatakan saja bonjour. Oh, bonjour. 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 Panjang keren. bonjour. Ya. Oh gitu, iya. Terima kasih Pastor. Terima kasih teman-teman yang ada di Afrika. Ya, boleh diambil gambarnya Bu Dian. Kita lagi berlambai-lambai. Ya elah. Iya. Sebelum kita ke penutup, kita akan dengarkan kata penyemangat dari Ibu Erna, ibu kita terkasih nih. Sepertinya udah nulis pakai bahasa Prancis nih, colek-colek saya tadi. Silakan Bu Erna, bahasa Prancisnya dikeluarkan yang saya ajarin tadi. Oke ya, siap. Terima kasih Bu Tiur, anak-anak Pastor Cornelis ITM dan teman-teman Afrika yang hebat, luar biasa. Bapak, Ibu, guru, dan juga hadir di sini Ibu Kantin kita, Ibu Christina Winarti, para peserta didik yang hebat, juga tentu saja para orang tua yang mensupport hari ini juga untuk anak-anak untuk tetap stay, untuk mengikuti kegiatan ini. Selamat siang, dalam bahasa Afrika, bonjour gitu ya. Kalau diperhatikan, benar Kak Bu Tiur? Benar ya, Pastor ya? Salam sehat dan penuh kebahagiaan untuk kita semua. Mewakili dari komunitas SMP Tarakanita 2, Pastor dan kawan-kawan di Afrika yang hebat, terima kasih atas perjumpaan dan juga sharing inspirasi yang tentu saja dahsyat. Mungkin kalau teman-teman di sekolah yang lain tidak mendapatkan fasilitas seperti ini, tapi kami percaya bahwa untuk hal-hal dasar baik yang sekolah berikan itu sangat berguna untuk kalian. Terima kasih Pastor dan kawan-kawan. Inspirasinya adalah beberapa insight yang saya simak dari awal sampai akhir. Saya nggak kedip-kedip loh, MC-nya luar biasa, Pastor dan kawan-kawannya juga luar biasa, anak-anaknya mantap. Pertanyaan dari awal sampai akhir kita agak mulur, mohon maaf, karena memfasilitasi anak-anak untuk percaya diri dan berani mengemukakan apa yang menjadi pertanyaan mereka itu dahsyat, dan juga tentu saja peran Bapak Ibu guru dalam hal ini. Saya izin untuk membacakan insight-insight yang saya dapatkan dalam hal ini, Pastor dan kawan-kawan, bahwa misi yang mustahil dari Pastor dari Indonesia sampai ke Afrika, mission impossible-nya itu adalah bahwa walau banyak keterbatasan, kita harus tetap bersyukur. Kemudian solusi itu akan lebih baik dengan keadaan yang kita harus tanpa mengeluh, tapi kita mensolusikan segala kendala yang ada dalam kehidupan kita. Kemudian insight yang ketiga, hidup tidak hanya untuk mengkritiki orang lain agar berbuat apa kepada kita atau berbuat apa kepada orang lain, tapi apa yang harus dibuat kita untuk sesama kita. Dahsyat tentu saja insight-insight yang saya dapatkan. Terima kasih juga Pastor dan kawan-kawan dari Afrika untuk semoga hal yang dibagikan Pastor dan teman-teman di sharing session hari ini meningkatkan semangat dan keberanian kita untuk ambil sikap nyata, mulai dari diri kita, mulai dari lingkungan terdekat kita, sampai kita menjadi katalis-katalis yang lebih luas lagi. Amin ya teman-teman ya. Kemudian untuk anak-anak hebat tidak berhenti sampai mendengar, bertanya. Prinsip dasarnya adalah kita melakukan. Ya, kita sama-sama melakukan. Nanti akan ada pengendapan karena dari proyek yang ketiga itu kalian
bertema empati untuk berbagi akan segera di-share refleksi. Fungsinya untuk mengendapkan apa yang tadi disaksikan, kisah-kisah hebat Pastor Cornelis dengan teman-teman di Afrika, ya. Ini energi baik tentu saja. Sekali lagi terima kasih Pastor Cornelius. Halo. Oke. Ya. Oke. Terima kasih banyak, sama-sama atas undangannya. Ya. Terima kasih teman-teman Afrika. Kalau menyatakan baik dalam bahasa Prancis bagaimana? Saya juga pengen loh. Je vous en remercie pour votre présence. Ya, mereka balik ucapan terima kasih juga. Oh, ya, sip. Baik Pastor, senang sekali. Doa kami untuk teman-teman di Afrika, pastor misi di sana, Tuhan tambahkan kecakapan lebih heran lagi dalam pelayanan misi, yang tentu saja tidak mudah. Kalau tadi saya mendengar dengan telinga saya, hati saya, dan juga teman-teman yang hadir di sini pasti menyatakan itu karya yang luar biasa, Pastor. Selamat untuk melayani, lebih heran lagi. Kemudian Pastor, apabila dalam memfasilitasi acara ini ada kekurangan di sana-sini, mungkin molor waktunya ya, yang lebih jelas karena anak-anak kami hebat dalam bertanya, maka mohon maaf teman-teman di Afrika juga Pastor Cornelis. Kemudian sukses dan salam untuk kawan-kawan di Afrika yang lain, juga pastor-pastor misi yang lain. Anak-anak, silahkan beri reaction untuk pastor dan kawan-kawan di Afrika dengan tepuk tangan dan tanda jempol. Thank you Bu Tiur dan Pastor. Terima kasih Bu Erna. Luar biasa nih Pastor dan teman-teman yang ada di Afrika. Thank you, terima kasih. Mungkin kita ambil gambar dulu Bu Dian. Kita ambil gambar dulu, gimana nih ekspresinya nih Bu Dian? Kita diarahkan dulu dong. Ya tersenyum lah kita ekspresi. Oke, kita ambil foto dulu. Kita senyum dulu, foto serius ya, foto KTP ya. Kita senyum dulu biasa, ya. Itu kemudian, ini ada berapa slide? Ada 7 slide Bu Tiur yang stay bertahan, luar biasa ya. Kamera dinyalakan ya. Ya, kamera dinyalakan. 1, 2, 3. Senyum. Ya, untuk slide berikutnya. Lagi senyum sampai selesai. Ya, tetap senyum karena kalian tidak tahu slide-nya ada di mana ya. Ini sampai ke Afrika loh, kalian senyum loh. Nanti foto kita di Afrika ada nih. Senyum lagi. Ya, tetap senyum. 1, 2, 3. Wow, mantap nih pada buka kamera yang slide-slide berikutnya. Keren. Senyum, Kimberly mantap banget tuh Joanna. Ya, aduh love you Lilia. Senyum. Oke. Oh, ada slide. Arun Sapindo, senyum. Wih, Tony Halim dalam musik. Boleh pakai ekspresi Claudia. Wah, Claudia. Bangun bobo ya, Nak. Slide berikutnya ya, tetap tahan dengan senyumnya. Senyum kalian cantik, ganteng. Keren. Senyum-senyum Revata. Wow, yang belakang-belakang kok sudah. Yang belakang-belakang kameranya ditutup ini. Iya nih. Waduh. Ya. Oke, satu lagi Bu Tiur. Ya. Gambar kalian sampai Afrika loh, yang nggak buka rugi loh. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pastor Cornelis dan teman-teman yang ada di Kongo. Terima kasih juga buat anak-anak yang hebat yang masih bertahan dari 200 sekarang berkurang ya, mungkin kondisi kendala segala macam. Terima kasih tetap yang bertahan. Terima kasih juga Bapak Ibu guru yang ada di Zoom ini. Terima kasih. Bonjour. 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 Oh ya, habis ini saya kursus ya. Itu tolong kursuskan saya bonjour ya. Saya bisa satu bahas kata doang. Terima kasih Suster juga, Suster Olive yang mensupport kami di kegiatan hari ini. Semoga ke depan anak-anak di PJJ makin luar biasa ya. Ingat, kita nggak perlu pakai aki seperti pastor ya untuk ngecas HP, ngecas laptop. Kita ada listrik tinggal ngecas ya. Kita nggak perlu pakai aki atau pakai cangkul untuk buka jalan atau makan ulet. Kalau Pak Bagus bilang tadi seperti di Papua ulet sagu,
Ya, kalian tinggal pesen langsung datang pizza. Tinggal pesen datang nasi padang ya. Jadi nggak boleh mengeluh seperti yang ulat bisa dimakan. Enak kan? iya, tadi ya kan ada penjelasannya. Nanti kita bahas ya di PJOK. Oke, tentang makanan sehat itu ulet ya. Makanan sehat itu ulat. Makanan sehat. Ulat cabut. Iya, oke. Di mute dulu, Davin dan siapa itu? Kalian jadi semangat ya bicara ulet ya. Ya, kita nanti lanjutkan setelah ini ya. Kita cukupkan dulu. Sebelum itu tadi saya udah buat pantun nih Budian. Nggak tahu benar atau salah ya. Tolong dikritik ya. Pastor, saya buat pantun khusus pastor dan teman-teman. Nggak salah. Ini guru olahraga coba-coba buat pantun nih. Sabar. Jalan-jalan ke Afrika. Mantap. Ulang. Jalan-jalan ke Afrika. Oh, jauh. Sambil main bola di simpang 3. Aduh. Kalau ingin hati nyaman, yang terakhir, percaya saja pada Tuhan. Bisa kan guru olahraga bikin pantun? Iya. Jadi anak-anak dan teman-teman yang luar biasa di sini, jangan lupa nih pesannya tetap berserah pada Tuhan, berdoa dan melakukan segala sesuatu itu tidak mengeluh. Itu juga buat Ibu Tiur juga dilarang untuk mengeluh, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Oke, terima kasih untuk hari ini yang luar biasa. Mohon maaf Pastor Cornelis dan teman-teman, kita agak molornya cukup lama karena pertanyaan yang luar biasa. Kita tutup kegiatan. Iya. Bu Tiur. Iya, Bu. Ya, mohon maaf. Ada tambahan sedikit sebelum kita tutup dalam doa. Ada pengumuman dari sekolah bahwa untuk aksi nyata dari kita berbagi ke teman-teman di Afrika, kemarin kalian sudah mulai mengumpulkan dana solidaritas, sudah terkumpul. Bagi yang belum diingatkan, untuk kita aksi nyata, kita berbela rasa, kita akan salurkan ke teman-teman di Afrika begitu. Jadi nanti akan di reminder untuk informasi tersebut ya. Jadi itu tambahan pengumumannya Bu Tiur, terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bu Erna tambahannya. Pokoknya luar biasa sekali hari ini, sungguh banyak sekali sharing-sharingnya. Terima kasih Pastor, semoga itu juga menguatkan kami yang ada di Indonesia, di Jakarta dengan segala kemudahan ini untuk selalu tetap bersyukur dan tidak mengeluh. Oke, kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Anak-anak boleh ambil sikap doa yang baik, karena kita mau berbicara dengan Tuhan. Afril, sikap doa yang baik. Mari kita berdoa dengan membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, sehingga kami bisa mengikuti kegiatan misionaris mengajar, berbagi kasih, berbagi dengan sesama, biarlah kami selalu sukacita dalam setiap hal yang kami lakukan. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang ada di Kongo, Pastor Cornelis dan teman-teman, biarlah selalu sukacita dan berkat atas mereka. Jagai dan lindungi kami Tuhan dalam segala kondisi pandemi saat ini, biarlah kami selalu sehat dan kuat dan selalu bersukacita dan tidak mudah mengeluh. Dengarkanlah permohonan kami yang kami nyalaskan dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor Cornelis dan teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Pastor. Terima kasih Pastor dan teman-teman. Merci, bonjour, merci Pastor, merci. Bella, bonjour kita nih. Luar biasa ya. Anak, Bapak Ibu.
Terima kasih, Pak. Have a great day, Pastor.